Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ikhwani wa akhwati, para pendengar setia radio Suara Gontor FM dimanapun semua Anda berada. Tepat pada malam hari ini, spesial momen tentunya hadir dengan ikhwan dan akhwat semuanya. Nah, ada yang spesial di malam hari ini. Kalau biasanya kita hanya siaran dengan kru-kru radio Suara Gontor FM. Nah, pada malam hari ini kita akan siaran bersama kru lama pula. Namun tentunya beliau di luar telah menggeluti di dunia public speaking dan juga telah menjadi, masya Allah, begitu nuansa yang luar biasa menghiasi atmosfer pada malam hari yang luar biasa ini. Ikhwan dan akhwati, marilah kita sapa narasumber kita yang luar biasa di malam hari ini. Assalamualaikum Ustadz Happy Chandra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kaifa hal Ustadz? Khair, alhamdulillah. Alhamdulillah bil khair, masya Allah. Ini kali keberapanya setelah antum berkiprah di luar mengudara di Sorgo FM, Ustaz? Ini sebenarnya momen yang ditunggu bukan bagi anak, tapi untuk seluruh announcer lama. Jadi satu frame dengan Gontor FM Crew ini, jadi mereview semua story dari tahun 2002 sampai 2007. Karena bagaimanapun duduknya kita satu frame dengan alat yang luar biasa ini. Suargo hari ini pastinya berbeda dengan Suargo dulu. Ini adalah momen yang keempat karena bertemu dengan antum hari ini. Baiklah Ustaz. Nah, tiap dari kru-kru ini pasti mempunyai hal atau bahkan suatu hal yang membekas dari pendidikan radio Suara Gontor FM. Betul. Sebelum ke antum, kita akan tanya kepada ahli-ahli tadi. Iya, banyak kawan kita di sini. Benar sekali. Yang pertama ini kepada ahli Ali. Nah, ahli Ali ini sudah sekitar berapa tahun ahli Ali? Alhamdulillah sudah 3 tahun. Oke, sekitar 3 tahun. Akan tentu kita saat ini sudah berada di fase yang mana dulu harus Happy Chandra dan Ikom juga siaran pagi seperti kita, mengisi Sakina, mengisi Umi, mengisi memori. Nah, ahli-ahli ini apa yang paling membekas di pendidikan Suara FM ahli-ahli? Pendidikan yang paling membekas atau yang paling berasal untuk ahli-ahli adalah bagaimana cara kita berinteraksi dengan siapapun. Masya Allah. Karena yang kita tuju itu adalah masyarakat luas, jadi kita harus bisa berinteraksi, berkomunikasi dengan siapapun. Dan tentunya sebagai penyiar kita juga harus memperluas wawasan dan juga makrifah kita. Karena itulah yang dibutuhkan oleh seorang penyiar yang akan diminati oleh para pendengar. Masya Allah, ini ahli-ahli. Beliau sebagai CEO. Oh, Masya Allah. Dulu masuk ke sini bersama Akhi Fahmi. Ketika Akhi Fahmi dulu masih guru baru. Dan sekarang Masya Allah. Sudah 3 tahun antum ya? Alhamdulillah. 3 tahun. Sudah udah hafal semua lagu-lagu di sini. Iya. Kemudian beralih ke Akhi Fandi. Nah, Akhi Fandi ini akan menjadi CEO insya Allah di tahun depan. Dan dalam satu frame, Prodi Ilkom. Oh, Masya Allah. Kita doakan semoga lancar, Ustaz. Amin. Nah, kalau Akhi Fandi ini, apa yang paling berkesan dan tentunya menjadi suatu hal yang sangat mendidik Akhi Fandi di Suargo FM dan juga sangat menjadi bekal ketika Akhi Fandi di luar nanti, Akhi Fandi? Jujur walaupun masih terhitung muda ya, bahkan kalau misalkan dibilang sama Ahli Fahmi mungkin lebih muda di situ daripada Ahli Fahmi. Maksudnya pengalamannya Ahli Fahmi lebih luar biasa. Akhi Fandi. Alhamdulillah momen 1,5 tahun ya, mau menginjak waktu 2 tahun ini sebuah momen yang sangat luar biasa ketika dipertemukan dengan orang-orang hebat yang alhamdulillah mungkin kita berada di dalam satu passion yang juga mungkin dalam satu bidang yang kita minati bersama seperti itu. Alhamdulillah dari banyaknya momen dan juga banyaknya acara banyak sekali yang didapatkan khususnya dalam segi bidang public speaking. Benar sih. Seperti apa yang mungkin Ahli Fandi pribadi mempelajari secara teori ya. Tapi alhamdulillah dengan Ahli Fandi ditempatkan di suatu ini secara nggak langsung Ahli Fandi diberikan kesempatan untuk mempraktekkan. Jadi alhamdulillah pendidikan teoritisnya dapat, ya praktisnya alhamdulillah dapat. Alhamdulillah sama orang hebat. Learning by doing. Alhamdulillah. Learning by doing. Oke, Masya Allah. Ini dari Akhi Fandi. Kemudian kepada guru-guru baru kita, Ustaz. Ini ada Akhi Habib. Nah, kalau Akhi Habib nih baru guru tahun pertama. Nah, apa yang paling membekas dan berasa selama setengah tahun ini di Radio Suara Gontor FM, Akhi Habib? Pertama ya alhamdulillah diberikan kesempatan
di tahun pertama ini untuk bisa berkecimpung di radio Suara Gontor FM tentunya. Pasti banyak pendidikan dan juga kesan yang bisa diambil dari radio. Terutama bagi Habib sendiri adalah di sini dididik untuk, karena kita nggak cuma penyiar tapi juga sebagai yang mencari kontennya juga. Karena diharuskan untuk belajar lebih banyak lagi, Desainer. baca lebih Jadi banyak kalau lagi. misalnya dilihat player-player Swargo, ini desainer nih. Oh sih. Masya Allah. Di sana jadi dipacu lagi untuk belajar lebih banyak lagi, apalagi di segmen Umi ya sama Ki Pandi Umi. juga. Itu kita siarannya tentang masak-masak, sedangkan Masya saya Allah. belum pernah masak. Bisa ya. Akhirnya belajar lagi, dan di sana memang dipacu untuk terus belajar. Ini dari akhirnya Habib ya, desainer kita di Suara FM. Kemudian pada tak kalah lagi nih, Akhi Zarofi yang katanya ini language people ini. Oke, kalau Akhi Zarofi selama setengah tahun apa yang paling membekas dan berasa di Radio Suara Gontor FM, terutama sebagai guru baru? Masya Allah. Jadi kalau dari Akhi Zarofi sendiri, kalau tadi kan Akhi Ali tentang sosialisasi, Akhi Pandi public speaking, dan Akhi Habib menambah pengalaman. Kalau dari Akhi Zarofi sendiri yang paling berkesan adalah bagaimana Sorgo ini mengajarkan Akhi Zarofi yang pertama time management. Karena tugas kita sebagai guru itu ternyata nggak seperti yang waktu Akhi Zarofi santri kira gitu. Ternyata guru itu banyak tanggung jawabnya, banyak hal yang harus dilakukan dalam satu waktu yang sama, sehingga kita harus berprioritas. Jadi mana yang harus didahulukan dan mana yang bisa ditinggalkan. Dan poin yang kedua yang benar-benar Akhi Zarofi dapat adalah sebagaimana tadi Akhi Ali katakan, itu sosialisasi. Karena di guru baru ini Akhi Zarofi benar-benar diajarkan bagaimana kita untuk bersosialisasi antara satu sama yang lainnya. Yang terkadang sendiri Akhi Zarofi masih sering kepleset dalam bertingkah, berperilaku, karena masih masa transisi gitu ya, masih ada banyak yang harus diperbaiki dari diri Akhi Zarofi sendiri. Dan alhamdulillahnya bertemu dengan orang-orang hebat yang siap sedia mengelilingi Akhi Zarofi. Masya Allah, sebelum ke Ustaz Chandra nih, kami boleh juga lah ya. Karena yang tanya, menurut antum gimana? Ya loh. Oke, nah, kalau Anda sendiri ya, Ustaz, tentu yang paling membekas adalah bagaimana kita bisa menghadapi audiens dengan karakteristik yang berbeda-beda. Ketika kita berbicara dengan Ustaz Hidayatul Wahid, kita menyesuaikan bagaimana pola berbicara beliau. Ketika kita satu frame dengan kru kita semua, maka kita layaknya kru berbicara. Ketika kita dengan santri, maka kita layaknya seorang ayah, layaknya kita seorang pendidik, bagaimana kita bisa mengedukasi melalui komunikasi kita. Itu benar-benar yang sangat berasa. Kalau antum nih Syekh, apa yang sangat berdasar Ada juga buat anak ya? Ada. Intinya di antum kan. Jadi ini adalah frame penyiar yang nggak ada di luar. Masya Allah. Jadi ketika kami hari ini bergelut dengan para announcer, para penyiar yang ada di beberapa titik di Indonesia, ya mereka fokus 100% sebagai penyiar. Mereka fokus hidupnya itu ya di dalam studio. Antum penyiar iya, bikin idah iya, gitu. Masya Allah. Bagaimanapun kan, antum penyiar, tapi antum juga seorang mu'alim. Itu yang menurut kami kalau kami lihat dari jauh, itu sesuatu yang wow gitu. Amazing people. Nah, kalau antum mengatakan berarti kami nggak bisa cuma 100% sebagai penyiar, karena kami juga harus ngajar dan sebagainya. Justru di situ dinamikanya. Masya Allah. Itu dinamikanya. Sekarang antum ngajar di jam pertama. Setelah rohaula, istilah pertama, antum masuk ke studio. Iya. Setelah itu antum ngajar lagi. Sorry. Sakinah. Sakinah. Terus ngajar, antum hahi-hahi dengan santri-santri antum. Kemudian antum ke studio,